Misalnya untuk persilangan monohibrid, ini ada biji bulat misalnya ini, disilangkan dengan biji gariput seperti ini. Ini namanya monohibrid, yaitu satu sifat beda. Di samping itu ada juga hibrid. Misalnya tidak hanya berbeda tentang biji, tapi juga warna bunga. Misalnya biji bulat, warna merah. Disilangkan dengan biji gariput, warna bunga putih. Ini artinya dua sifat beda, yaitu ini menentukan bentuk biji, sedang yang ini menentukan warna bunga. Jadi bentuk biji dan warna bunga itu dua sifat beda, sehingga disebut persilangan monohibrid. Berikutnya kita akan pelajari bahwa ternyata tidak semua kejadian di alam itu mengikuti persis seperti hukum Mendel. Ada beberapa penyimpangan yang kita akan mendapatkannya. Satu contoh, misalnya, nah ini ada yang namanya interaksi gen ini, atau disebut dengan atavisme, ada yang disebut dengan kriptomeri, kemudian polimeri, epistasis, hipostasis, dan gen komplementer. Mungkin karena keterbatasan waktu, tidak bisa kita secara detail mempelajari ini semuanya. Karena itu, saya berharap kalian segera memiliki buku, segera membeli buku, atau meminjam ke siapa yang tidak dipakai, supaya bisa nyambung materi dengan yang kita bicarakan di sini. Karena sekali lagi keterbatasan waktu tidak mungkin kita akan menjelaskan secara detail. Baik, yang pertama disebut dengan atavisme atau interaksi gen. Kita lihat dalam gambar ini ya. Ini kan ada 4 ekor ayam, sama-sama berbulu putih. Tapi yang membedakan adalah ini, bangunan di atas kepalanya ini. Nah, ini. Ada yang berbentuk seperti ini, ada ini, ada 4 macam bentuk. Diberi nama yang berbeda. Misalnya yang ini ya, yang paling kiri, yang kayak bentuknya gagah sekali ini. Berlekuk-lekuk dengan depan yang tajam. Ini disebut dengan pial single. Ada yang memberi istilah lain, yaitu pial gila. Berikutnya, yang kedua, ini disebut dengan pial pi. Namun ada juga yang memberi istilah pial kacang. Yang ketiga, pial walnut, atau diberi istilah lain, yaitu pial sumpel. Dan yang terakhir pial rose. Ini nama juga dengan pial mawar, karena bentuknya mirip bunga mawar. Atau akhirnya memberi istilah dengan pial gerigi. Pial sendiri, pial itu nama lainnya adalah jengger. Nah, letak penyimpangan semu Mendelnya yaitu kalau kita lihat pada masalah genotipnya. Satu contoh ya, pial mawar ini atau pial gerigi. Kalau Mendel kemarin mungkin hanya 2 gen, tapi di sini
ada 4 gen yang mengaturnya, yaitu R besar, P kecil, P kecil. Silakan dicermati dulu. Kemudian pial Gili ada 2 macam. Yang kedua adalah R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Jadi yang bedakan R-nya di sini. Bisa R besar, R kecil. Berikutnya, pial sumpel atau walnut ini R besar, P besar, P besar. Intinya R-nya harus besar, harus punya P dan R yang besar. Minimal 1 R dan 1 P yang besar. Artinya seperti ini juga termasuk pial sumpel. Besar kecil, besar kecil. Termasuk ini. Nah, dan yang seperti R besar, P besar, P kecil, atau R besar kecil, P besar, P besar. Pokoknya ada R besarnya, ada P besarnya. Kacang, pial pi, ini R-nya kecil, P-nya boleh besar-besar atau besar kecil. Dan pial bila, ini semuanya kecil-kecil. Ada pertanyaan dulu barangkali? Kita lihat berikutnya kalau gitu. Nah ini tadi ya. Pengertian interaksi gen adalah 2 gen atau lebih yang bekerja sama dalam membentuk fenotip. Tadi pial Gili atau Ross, ini nulisnya ini ya. Lihat, ini ada tanda bintang. Tanda bintang itu artinya bisa diisi gen dominan, bisa diisi gen resesif. Sehingga itu bisa R besar, P kecil, P kecil, atau R besar, R kecil, P kecil, kecil. Dan ini bintang yang ini artinya bisa kecil-kecil, besar-besar, atau kecil-kecil, besar, kecil. Dan yang ini, setiap ada tanda bintang, itu artinya bisa diisi huruf besar, atau dengan huruf kecil, misalnya ini. Nah, kemudian besar kecil, besar besar, atau ini. Perhatikan huruf kedua, ini bisa besar, bisa kecil, karena itu disingkat dengan tanda bintang. Beberapa pustaka itu tidak memberi tulisan atau tanda bintang, tapi mereka lebih suka tanda bulat, misalnya seperti ini. Bulat ini bisa besar-besar atau besar kecil. Termasuk ini, misalnya P bulat, P dot, itu bisa P besar-besar atau P besar kecil. Ini tanda dot, tanda bintang, itu bermakna bisa gen dominan, bisa gen resesif. Bahkan ada yang lebih suka memberi tanda ini. Nah, tapi sama maksudnya. Ini bisa R besar, bisa R kecil. Intinya, baik tanda bintang, tanda dot, maupun tanda garis bawah ini, itu artinya bisa diisi huruf besar, bisa dengan gen resesif.
Kalau ada pertanyaan silakan langsung sebelum kita lanjut. Oke, contoh soal. Ayam berpial ros, galur murni, dikawinkan ayam pial pi, juga galur murni. Bagaimanakah rasio fenotip pada F2? Perhatikan di sini, ros galur murni. Kita ketahui ros tadi ada dua macam, yaitu besar-besar, kecil-kecil. Yang kedua adalah besar-kecil, kecil-kecil. Di sini ada batasannya galur murni. Kita pakai yang mana? Ya, kita pakai yang ini, yang humusibut. Karena R-nya sama-sama sama. Termasuk ini, pi, pasti kan ada dua macam. Kecil-kecil, besar-besar, dan kecil-kecil, besar-kecil. Karena ada kata galur murni, maka gunakan yang homosigot. Oke. Baik, kita akan mencoba menyelesaikan soal ini. Sekali lagi, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Kita tulis induknya tadi adalah ros ya. Ros disilangkan dengan pi. Tadi sudah kita pilih genotipnya nah yang seperti ini, P kecil, P kecil. Yang P-nya, R-nya kecil, P-nya besar-besar. Genotip berikutnya adalah gamet. Baik, ini apa gametnya? Itu R besar, P kecil. Di sini R kecil, P besar. Maka F1-nya adalah tinggal kita jodohkan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini ada F1. Karena ini dari perkawinan 1, P1. Tadi di soal yang diminta adalah F2. Berarti kita harus menyilangkan lagi. Ini kan dengan ros, ini P, ternyata anaknya seperti ini. Pial apa ini? Ada R besar, ada P besar. Maka dia adalah pial walnut. Oke, kita lanjut dengan P2. Berarti walnut disilangkan dengan sesamanya. P2. Walnut disilangkan dengan walnut. Yaitu besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Bagaimana gametnya? Gamet perwakilan huruf ya, saya ingatkan. Maka ini ada R besar, P besar. Sama ya kiri kanan, sama ini. Yang kedua, ini dengan ini. R besar, P kecil, sama kiri kanan. Yang ketiga, R kecil, P besar. R kecil, P besar. Dan yang kecil-kecil. Nah, berikutnya ini artinya kita harus menyilangkan ini ketemu di sini, saling ketemu ya. Semua 4 huruf ini saling ketemu. Persilangan ke-8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15,
Jadi ada 16 persilangan. Supaya mudah, maka kita buat kotak-kotak sebanyak 16. 16 tidak termasuk yang pinggirnya. Langkah berikutnya, ini yang jamet sayap kiri ya. Kita masukkannya aja, kita bedakan di sini. Itu R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan kecil-kecil. Berikutnya, yang sayap satunya kita pindahkan ke sini. Sama kan? R besar, P besar, R besar, P kecil, kecil besar, dan kecil-kecil. Tinggal kita jodohkan di sini, ketemu ini, maka muncullah besar-besar, besar-besar. Oke, pial apa ini? Ada R besar, ada P besar, maka dia adalah pial walnut. Berikutnya, misalnya yang besar-besar, besar, kecil. Setiap ada R besar dan P besar, maka dia adalah pial walnut. Lanjutkan yang ini ya, kita tulis acak, misalnya di sini. Besar, besar, kecil, kecil. Ini pial ros. Di sini misalnya kecil, kecil, besar, besar. Pial pi. Dan di sini kecil, 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 kecil. Ini pial ya single atau pial bilang. Nah, setelah kalian ngisi lengkap 16 kotak itu, nanti kita akan bisa menghitung berapakah rasio fenotip. Rasio fenotip dari pertama walnut, nanti ada berapa kotak, kemudian rose ada berapa, pi, dan single. Nah, silakan dihitung. Nanti insya Allah jika hitungan kalian benar akan menghasilkan angka walnut ada 9 kotak, rose 3, pi 3, dan single 1. Jadi 9, 3, 3, 1. Oke, barangkali ada pertanyaan silakan. Dipersilakan. Yuk, silakan dicermati kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Berikutnya, cryptomary. Hari ini 2 penyimpangan ya. Interaksi gen dan cryptomary. Cryptomary itu sifat gen dominan yang tersembunyi. Karena cryptos itu cryptomary berasal dari kata cryptos yang berarti tersembunyi. Karena ada sebuah gen dominan yang pengaruhnya tersembunyi jika berdiri sendiri. Terus sifat dominannya itu baru akan tampak pengaruhnya jika bersama dengan gen dominan lainnya. Jadi kalau dia sendiri itu tidak kelihatan pengaruhnya. Namun jika bertemu dengan temannya, barulah ya kelihatan pengaruhnya. Kasus seperti ini dijumpai pada bunga Linaria marokana. Seperti ini gambarnya sampingnya nih. Ada Linaria marokana ini. Ada yang warna ungu, merah, dan putih. Oke. Kemudian untuk gen yang menentukan ada 2, yaitu gen A dan gen B. Dengan catatan gen A besar
itu gen yang menentukan suatu tanaman punya pigmen antosianin, yaitu sebuah pigmen pewarna bunga. Jika dia punya pigmen, maka dia akan berwarna. Tapi jika dia tidak punya pigmen, jadi genotipnya atau di bawah punya gen A kecil resesif, maka dia tidak punya warna. Artinya ada berwarna putih. Berikutnya, di samping ada tidaknya pigmen antosianin, pada peristiwa ini juga tergantung oleh reaksi plasma sel. Apakah dia bersifat basa ataukah bersifat asam. Karena jika punya pigmen dan bereaksi dalam suasana basah, maka bunga akan berwarna ungu. Namun, jika punya pigmen bereaksi suasana asam, maka dia akan berwarna merah. Merah. Nah, dalam kasus tidak punya pigmen, itu dia akan berwarna putih. Baik dalam suasana basah maupun suasana asam, dia tetap saja akan berwarna putih. Karena dia tidak punya pigmen antosianin. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan langsung ya. Contoh pertanyaan. Tanaman Linaria marokana berbunga merah, sudah disebutkan merah fenotip dan genotipnya sudah dituliskan. Disilangkan dengan yang bunga putih dan genotipnya sudah dituliskan. Bagaimana hasil fenotip pada F2? Kalau ditanya sama pada F2, berarti kita harus menyilangkan 2 kali. Tapi jika tidak ditanya sampai F2, cukup sekali ya yang kita silangkan. Itu tergantung pertanyaan. Berapa kita menghilangkan, tergantung pertanyaan minta F2 ataukah tidak sampai F2. Oke. Lanjut. Langsung kita tuliskan di sini. P1 induk 1 tadi bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Merahnya sudah dituliskan tadi, genotipnya besar-besar, B kecil-kecil. Demikian pula putihnya, kecil-kecil, besar-besar. Sehingga kita bisa menentukan gametnya, yaitu A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Maka F1 akan segera ketahuan jika kita fertilisasikan akan menghasilkan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, warna apa ini? Yang jelas, dia punya pigmen antosianin dan dia bereaksi suasana basah. Maka warnanya adalah ungu. 100% ungu pada F1. Karena yang ditanya sampai pada F2, maka kita harus menyilangkan dengan P sampai P2. Yaitu F1 ungu disilangkan dengan ungu. Kita tulis genotipnya di sini. Kiri dan kanan adalah sama. Oke. Bagaimana gametnya? Iya, gametnya kan perwakilan huruf ya. Berarti pertama A besar, B besar. Sama ya, kiri kanan. Yang kedua, besar, kecil. Sama kiri kanan.
Yang ketiga, kecil, besar. Dan yang keempat, semuanya kecil-kecil. Nah, daripada kalian menghilangkan ini semuanya kan, sampai 16, sampai kan nanti kalau lulus. Kita manfaatkan fasilitas bantuan ini. Saya pilih, kita bedakan sini. Besar-besar, besar-kecil, kecil-besar, dan kecil-kecil. Kemudian yang sebelah kanan kita pindahkan di sayap atas. Di sini besar-besar, kemudian besar-kecil, kecil-besar, dan kecil-kecil. Berikutnya tinggal kita pasangkan besar-besar, besar-besar. Sebentar. Kita lihat fenotipnya. Besar berarti punya pigmen antosianin. Reaksi suasana basah maka dia akan berwarna ungu. Kita pilih acak, misalnya di sini. Besar-besar, kecil-kecil. Dia punya pigmen antosianin. Reaksi suasana asam maka menjadi merah. Kemudian di sini kecil-kecil, besar-besar. Kalau sudah tidak punya pigmen antosianin, entah dia bereaksi suasana basah atau asam, tetap saja dia akan berwarna putih. Atau yang ini, kecil-kecil, semuanya kecil. Dia tidak punya pigmen, ya langsung saja berwarna putih. Pokoknya setiap tidak punya pigmen langsung kita putihkan. Contoh ini, kecil-kecil, besar-kecil. Meskipun ada lebih besar, diabaikan saja karena dia tidak punya pigmen. Maka putihlah dia. Oke. Setelah semuanya terisi, maka kita akan bisa menentukan berapakah rasio fenotip. Jika kalian menghitung dengan benar, maka akan muncul warna ungu dibanding merah dibanding putih. Ini adalah ungunya sebanyak 9, merahnya sebanyak 3, putihnya sebanyak 4. Jadi angka 9, 3, 4. Baik, kita buka pertanyaan. Teneng. Loh, kok tidak ada tanggapan? Halo? Any question? Tidak ada? Yuk. Baik, sekarang silakan hidupkan lagi kameranya. Yuk, hidupkan lagi kameranya. Saya cek dulu absennya. Unduh. Kita lihat di bagian download. Ini akan muncul. Ini supaya kalian tahu ya. Seperti ini juga teknisnya. Nah, termasuk arus kalian keluar masuk kelihatan dari sini ya. Ini contohnya Retno Puspitasari yang bergabung jam 8.33. Setelah itu keluar, setelah itu masuk lagi. Jadi jejak digitalnya ada di sini. Bergabung lagi. Maria Romawi bergabung, keluar, bergabung, keluar, bergabung, keluar.
Kelihatan kalian masuk jam berapa kelihatan. Kita lambat sekali. Oh, itu kelas, bukan kelas kalian ya? Oke, oke. Berarti kelas yang berbeda. Saya tentang kelas kalian yang mana? Ya, ini tik. Ya, ini. Atau yang ini. Belum saya kasih nama filenya tadi. Iya, ini dia. Oke. Nah, datang di sini. Masuk 7. Ini yang terlambat tadi kan. Loh, kok ada orang lagi? Jadi Pak kita lagi ya? Waduh, salah lagi saya. PS3 itu Pak. Ya PS3 sorry. IPS. Oke. Ini PS berapa yang ini? Kalau namanya. Loh. PS3 juga? Oh, PS3 semuanya ini. Oke. Di PS kalian ya. Oke. Baik, tolong dihidupkan lagi kameranya. Kamera dihidupkan lagi. Untuk penutupan. Di namanya. Nama di sini juga ada. Ini jumlahnya 42. Antum masuk nggak nih? Oh, belum masuk. Ya. Tolong dihidupkan kameranya sekali lagi. Untuk penutupan, kamera dihidupkan. Halo. Mohon dihidupkan kameranya. Ya, satu persatu muncul. Nah, ini banyak yang kursi kosong ini. Nah kan, muncul. Oh iya, siapa tak noleh ini. Nah. Silakan yang belum berfoto untuk dokumen, untuk bukti dokumen siapa yang berseragam gitu ya. Jadi di samping kita punya daftar hadir, kita juga punya siapa yang berseragam. Jadi ada 2 data. Jadi ini yang baru munculnya tinggal kepalanya nih, kurang pas posisinya. Iya. Nah, langsung ya. Kalian bisa melihat gambar di depan itu, foto di depan. Sekiranya tidak pas, ubah posisinya gimana caranya supaya pas gitu. Nah.
Ini siapa ini kurang nih? Yang saya tanda depan ini kurang. Nah, oke. Ya muncul. Kalau ada orang tambah, susunan berubah. Ini nih potensialnya separuh ini. Oke ya sudah. Siap. Nanti gaya bebas lagi. Satu, ini gaya resmi. 1, 2, 3. Langsung kita lihat hasilnya. Nah ini hasilnya. Supaya kalian tahu. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini hasilnya. Berikutnya gaya bebas. Ya, yuk ambilkan tangan. Ya, 1. Terserah tangannya kayak apa, boleh sembarang. 1, 2, 3. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Oh ya, ini. Baik, sampai di sini. Setelah ini kalian segera menuju ke kelas masing-masing. Artinya ada biologi IPS 1, ada biologi IPS 2. Di situ sudah ada 2 tugas tentang yang barusan kita bicarakan, yaitu tentang interaksi gen dan kriptomeri. Ya, interaksi gen dan kriptomeri. Kita akhiri dengan berdoa untuk masing-masing mulai. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, mari.